kembali lagi di podcast Ilmu Komunikasi Universitas Batu Raja. Jadi hari ini kita kedatangan tamu Ibu Dekan FISIP, Ibu Umi Rahmawati. Hai Ibu, selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, karena yang paling penting adalah kesehatan di masa pandemi ini ya Bu. Iya. Makin hari makin cantik. Alhamdulillah. Mungkin karena kita sudah lama tidak bertemu. Iya. Dan kebetulan Ibu sebagai dosen pembimbing saya. Oh, iya, Semoga nanti kita alhamdulillah. bisa ketemu terus. Iya. Amin. Jadi Ibu kegiatannya sekarang masa pandemi masih sering ke kampus ya Bu? Alhamdulillah ya, karena saya sebagai dekan tentunya termasuk pejabat struktural di Universitas Batu Raja ini masih aktif walaupun di Masih masa aktif. pandemi. Karena masih banyak mahasiswa yang memerlukan Ibu. Jadi setiap hari Ibu selalu hadir di FISIP Universitas Batu Raja. Oke, walaupun di masa pandemi Ibu masih Iya. terus aktif, Iya. mahasiswa-mahasiswi masih sering menemui, Iya. tapi tetap dengan protokol kesehatan yang baik. Iya, iya. Dan sekarang kegiatan Ibu di rumah gimana? Biasa sebagai ibu rumah tangga mempersiapkan ya kebutuhan anak-anak, suami. Walaupun di luar saya sebagai dekan, di rumah tangga masih sebagai seorang ibu, Harus, istri. sebagai perempuan yang Iya, hebat. Iya. Harus bisa, seorang perempuan itu harus bisa multifungsi, Benar. multi jabatan. Harus. Iya. Ibu rumah tangga iya, ibunya anak-anak iya, Iya. sebagai seorang istri iya. Ibu mahasiswa juga iya. Kadang sebagai pembantu rumah tangga iya. Lengkap. Lengkap. Iya. Dan kabarnya Ibu ketua KPU Batu Raja. Bener gak sih? Dulu pernah Ibu menjadi ketua KPU itu pada tahun 2008 sampai tahun 2013. Jadi sekarang sudah Iya. ada Kami dulu dapat kepercayaan menjadi 2 periode di KPU. 2 periode. Iya. Wow. 2003 itu sebagai anggota sampai 2008 sampai 2013 dipercaya menjadi ketua KPU. Alhamdulillah. Iya. Dan mengenai 2 periode, Ibu sebagai dekan sudah 2 periode, bener Mbak? Menjelang 2 periode. Iya, Menjelang 2 iya, periode. ini baru berjalan Alhamdulillah. ini. Memang benar-benar dekan yang bisa dikatakan dekan yang sangat-sangat kami banggakan di FISIP. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mengenai anak-anak, Iya. Ibu sudah mempunyai 3 anak. Iya. Nah, yang mana sih yang paling dekat dengan Ibu? Alhamdulillah anak-anak semua dekat dengan saya. Artinya dekat tuh kalau dia punya masalah selalu bercerita dengan saya, terbuka dengan saya. Alhamdulillah, sehingga saya juga bisa mengikuti perkembangan anak-anak. Walaupun saya sibuk, dulu sibuk sebagai ketua KPU, alhamdulillah masih bisa. Masih. Sekarang sibuk sebagai dekan masih bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak. Dan makanan favorit Ibu apa sih yang mungkin kalian kan sering kumpul-kumpul keluarga, makanan favorit di keluarga apa? Makanan favorit di keluarga pindang. Nah, Pindang. Wow, anak jadi saya senang yang berkuah-kuah. berkuah-kuah. Bapak termasuk? Termasuk Termasuk. suami saya juga, anak-anak saya kalau menu favorit itu pindang. Pindang. Ibu Kalau masak sendiri di rumah? makanan empek-empek. Empek-empek. Iya. Jadi di keluarga Ibu Umi kesukaannya pindang dan pempek. Iya. Kalau boleh sih icip-icip kan ke rumah. Boleh silakan ke Boleh, rumah. oke boleh sih. Jadi Menurut anak saya pindang ibu itu pindang yang paling enak. paling Ya, enak. Iya, ini menurut versi boleh anak dong saya. kami iya. Boleh nanti ke Kapan-kapan. rumah. Ah, Iya. pasti nanti. Iya. Jadi kan di makanan kesukaan pindang, pempek. Emang di rumah nggak ada pembantu rumah tangga gitu? Apa Ibu urus sendiri? Alhamdulillah tidak ada, kami selalu bekerja sama, anak-anak selalu membantu. Selalu Jadi membantu alhamdulillah semua bisa dikerjakan sendiri. tanpa bantuan orang Tanpa, lain. iya. Berarti memang Ibu dari dekan, dari ketua KPU menjabat sebagai ibu rumah tangga yang baik juga. Iya, alhamdulillah. Dan curhat anak-anak ke Ibu itu terbuka kan? Iya. Pengen deh sesekali bisa curhat ke Ibu. Iya. Mengenai Termasuk mahasiswa. Termasuk Mahasiswa mahasiswa? banyak curhat dengan saya ketika dia ada masalah, mungkin dengan dosen dosen pembimbing, ada yang konsultasi dengan Ibu. Alhamdulillah semua bisa berjalan, bisa diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saya bisa menjadi tempat curhat
kawan-kawan juga kadang-kadang curhat, mahasiswa kadang curhat, anak curhat. Alhamdulillah bisa jadi tempat curhat. Alhamdulillah. Jadi memang sebagai tempat curhat iya, sebagai dekan iya, sebagai ibu iya. Wow, jadi emang benar-benar dari hati memang bisa memancarkan aura-aura yang sangat positif. Boleh lah. Jadi ibu sebagai dekan FISIP nih Bu, pandangan ibu ke depan mengenai FISIP apa sih Bu? Ya, saya berharap FISIP ke depan tentunya lebih maju lagi, lebih bermanfaat khususnya bagi Kabupaten Oku. Dan alhamdulillah FISIP sekarang sudah mulai berkembang ini dari segi dosennya ya. Yang sudah sertifikasi dosen sudah mulai bertambah. Kemudian yang sudah mengurus JA juga sudah mulai banyak. Jadi hampir 50% lebih, 60% udah mempunyai sertifikasi. Kalau dosen sudah mempunyai sertifikasi itu alhamdulillah diakui secara nasional. Itu juga sebuah kebanggaan bagi FISIP ya dengan sumber dayanya. Kemudian saya lihat mahasiswanya. Mahasiswa juga banyak yang berprestasi baik di lokal, di tingkat provinsi juga. Mungkin yang tingkat nasional belum ya, tapi yang tingkat provinsi ada tuh jadi duta statistik, ada jadi juara tempo hari Putri Budaya ya. Putri Budaya. Tingkat Sumsel. Oh iya. Itu dari anak FISIP. Jadi senang kalau kita mempunyai mahasiswa yang punya prestasi di tingkat provinsi, syukur-syukur di tingkat nasional. Ini mungkin dikembangkan lagi melalui UKM mahasiswa itu. Gadis Unbara itu dari FISIP juga Bu ya? Gadis Unbara dari FISIP, dulu pernah bujang kampus dari FISIP juga. Iya benar. Gadis kampus dari FISIP, alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan FISIP lebih maju lagi. Amin. FISIP itu bersatu tak terkalahkan. Iya. Jadi kalau kita selalu bersatu, insya Allah kita adalah yang paling depan. Iya. Karena apa? Persatuan itu sangat diperlukan. Benar. Kerja keras, kerja tuntas itu tanpa ada persatuan nggak akan berhasil. Sehingga kita harus yakin bahwa keberhasilan bersama itu diraih dengan kebersamaan, dengan persatuan. Kalau ibarat sapu, kalau sapu itu kalau lidinya satu-satu tidak akan membersihkan kan. Benar. Tapi dengan bersatu lidi-lidi banyak itu kebersihan halaman kita yang kita sapu menjadi bersih. Ya namanya menjadi dekan tuh harus ada proses pemilihan gitu kan. Ya tentunya ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi dekan ya. Pertama harus dosen FISIP, mempunyai jenjang minimal lektor waktu itu ya. Nah itu nanti dipilih oleh senat. Nah alhamdulillah kawan-kawan mempercayakan saya menjadi dekan 2 periode ini dan dipilih secara aklamasi. Alhamdulillah, artinya kepercayaan kawan-kawan kepada saya untuk membawa FISIP lebih maju lagi itu mudah-mudahan bisa amanah itu bisa saya jalankan. Benar-benar. Mungkin banyak yang belum tahu nih Bu sebagai dekan, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru masuk kan. Apa sih tugas dan fungsi dekan itu yang sebenarnya yang lebih bisa dijelaskan mungkin? Ya, fungsi tugas dekan adalah membawa FISIP ke depan lebih baik, menjalankan visi misinya gitu kan. Bagaimana pertanggungjawaban kita sebagai pemimpin fakultas untuk membawa fakultas itu maju berkembang lebih baik lagi sesuai dengan visi misi universitas tentunya. Ya. Kalau boleh tahu sih umur Ibu berapa sih sekarang? Aduh kalau ditanya umur sudah kepala 5 nih. Aduh. Tapi kata orang masih kayak 17-an. Iya, sampai aku yang muda aja kalah nih Bu ya. Karena apa? Dosen-dosen di FISIP tuh muda-muda dan Ibu nih termasuk paling senior ya setelah Pak Zarudin. Mungkin yang senior itu Pak Zarudin, kedua saya. Karena lingkungan di FISIP itu dosen-dosennya muda gitu ya. Jadi saya yang sebenarnya sudah berusia senja itu juga kelihatan muda. Nah, itu kira-kira. Karena lingkungan dosen-dosen muda itu mempengaruhi Ibu yang usia senja ya. Serasa gitu ya, Ibu ini serasa muda walaupun sebenarnya sudah senja. Makanya jiwa mudanya masih ada dan terus mengembangkan agar FISIP itu menjadi lebih baik, lebih baik lagi. Dan sebagai dekan FISIP kan tentunya bisa melihat mahasiswa-mahasiswi FISIP ini seperti apa kan Bu. Dan bagaimana sih menurut Ibu siswa-siswi di masa pandemi ini pembelajarannya, apakah memang lebih baik offline atau apakah lebih baik online, apa seperti apa menurut Ibu?
Lah memang ini sudah keputusan bersama ya dengan Dikti pemerintah bahwa selama ini udah 2 semester apa 3 semester kita ini daring terus ya. Iya, Jadi ya benar. memang itu solusi yang terbaik. Karena kalau kita melihat angka kematian baik angka penambahan pasien COVID itu apa namanya? Pasien apa yang terkena COVID kan Terpapar COVID ya. semakin bertambah. Ya solusinya itu kita memang daring. Nah untuk semester depan ini kita tinggal menunggu bagaimana solusi kebijakan pemerintah pusat walaupun pemerintah daerah. Kalau memang kita masih daring ya kita daring, otomatis kita harus mengikuti kebijakan. Kalau di Jawa ini sampai PPKM sekarang nih sampai bulan Juli ya Pak ya, akhir Juli nanti. Untung alhamdulillah di Batu Raja ini tidak sampai segitunya gitu, Iya, tidak sampai ditetapkan PPKM itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita masyarakat bersinergi lah membantu pemerintah untuk tetap menjalankan prokes. Jangan egois lah ya, kita sama-sama bersatu untuk membasmi apa istilahnya, menekan laju pandemi itu menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai kesalahan ada di kita ya Bu ya. Merasa kehilangan gak sih suasana di FISIP yang begitu ramai, apalagi anak ilmu komunikasi kan yang biasanya tebar pesona sana sini. Apakah setelah pandemi wah ternyata tanpa mahasiswa-mahasiswi Universitas Batu Raja ini sepi ya? Sebenarnya ya ada juga sih rasa kangen ketemu mahasiswa. Walaupun bagaimana ya sebagai seorang dosen tuh pengen ketemu tatap muka itu. Saya tuh 1 semester tidak tatap muka itu kadang-kadang kalau tatap muka itu kan secara psikologis kita paham gimana mahasiswa menghadapi mahasiswa seperti apa. Tapi ya itu tadi kita tidak harus berkeluh kesah menghadapi, tetap kita dengan adanya prokes dengan adanya daring ini kita tetap bisa berkomunikasi dengan mahasiswa melalui Zoom misalnya itu. Walaupun itu ya memang tetap aja lebih apa sih? Lebih enak kalau kita tatap muka langsung gitu. Iya, lebih pas lah ya. Iya, tapi tetap karena itu keputusan pusat harus daring kita ya harus ikuti. Mungkin ada cara-cara yang lain. Misalnya cara-cara lain misalnya saya memanggil satu-satu untuk mengumpulkan tugas, ketemu saya gitu kadang-kadang, tapi dibatasi gitu. Satu kelompok misalnya hadir berdiskusi bisa aja gitu dengan mengumpulkan tugas mereka itu. Salah satu solusinya saya itu kalau pengen ketemu mahasiswa saya. Pada saat memberikan tugas kelompok, nanti datang menghadap saya, jadi berapa orang dibatasi. Jadi memang masih ada pertemuan, masih cuman ada, masih kelompok kelompok tapi dibatasi gitu kan, mahasiswa saya dibagi-bagi gitu ya per kelompok. Nanti misalnya kelompok ini ada yang keberatan Bu jauh katanya kan, karena ya bagi yang bisa ya. Masih ada solusi lah untuk bertemu dengan mahasiswa. Karena mahasiswa-mahasiswi FISIP ini kan banyak dari luar kota. Dari luar kota ya. Kadang-kadang di dusunnya sinyalnya. Nah ini keluhan mahasiswa tuh sinyal. Iya gitu. benar. Jadi ya tetap kita bisa memberi solusi. Ketika sinyalnya nggak ada, masih ada solusi, mungkin waktunya ditambah atau seperti apa. Dikasih solusi yang lain lah istilahnya. Tidak istilah orang tuh saklek harus A gitu, tidak. Masih banyak solusi yang lain untuk bisa kita memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Benar sih. Dari pihak dosen ataupun ibu sendiri, apakah ada kesusahan nggak sih waktu ujian UAS nih? Gimana memberikan materi, memberikan soal-soal ujian kepada mahasiswa-mahasiswi itu? Ada kesusahan nggak? Alhamdulillah selama ini lancar karena materi-materi walaupun dengan daring kan materi-materi juga diberikan. Kemudian tugas-tugas diberikan. Nah, alhamdulillah ketika akhir semester ini kemarin kita ujian, alhamdulillah lancar juga. Rasanya tidak ada kendala untuk nggak ada kendala ya. Tetap jalan lancar seperti biasa. Cuman bedanya sekarang daring dan kemarin nggak daring. Sebagai dekan FISIP nih Bu, kan seperti yang Ibu bilang tadi bahwa
mahasiswa-mahasiswi Universitas Batu Raja ini, khususnya FISIP ini banyak mahasiswa yang memang berprestasi di luar. Bagaimana sih cara ataupun upaya dari FISIP sendiri mendukung mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi di luar itu? Oh iya, kami kalau melihat ada mahasiswa itu, ya kami kan dulu sering diskusi mahasiswa mana yang ada punya minat prestasi, ya kita dukung dengan baik dengan material maupun moral gitu ya. Kalau memang dia itu dicarikan solusi penyalurannya. Kalau dia punya kreativitas, dicarikan jalan untuk penyalurannya seperti apa itu. Didukung lah. Pokoknya kalau dia punya prestasi, kita FISIP pasti mendukung. Pasti mendukung. Iya. Jadi tidak memberatkan masalah yang kamu harus fokus kuliah, enggak ya Bu ya? Tidak. Karena memang Ya mahasiswa-mahasiswi kuliah harus kan keluar. dan ya ekstra kurikulernya benar. ya. Alhamdulillah banyak mahasiswa FISIP yang ekstra kurikulernya aktif juga kan. Iya, memang. Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa mahasiswa-mahasiswi itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang memang lincah atau pintarnya di luar, ada juga yang memang di kampus dia. Jadi memang di FISIP mendukung sepenuhnya kalau ada siswa-siswi yang mau. Artinya namanya mahasiswa tidak hanya belajar di kelas, Ya, benar. tidak. Harus mahasiswa. Kalau saya saya suruh mahasiswa itu. Malah kemarin ada mahasiswa mau demo, izin dengan saya mau demo. Kamu boleh demo, silahkan. Wow. Dekan FISIP tidak pernah melarang mahasiswa untuk demo, misalnya. Tapi kamu harus punya solusi. Jangan hanya demo-demo saja, membakar itu. Nggak ada di istilahnya FISIP melarang demo, dekan FISIP tidak. Pasti kami izinkan, cuman dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun, jangan anarkis, dan harus punya solusi. Kita tidak hanya mengkritik saja. Iya, benar. Dengan pemerintah misalnya kebijakannya, kita tidak mengkritik, dia solusinya apa? Mahasiswa harus bisa memberikan solusi kepada pemerintah. Nah itu baru mahasiswa yang oke. Ya, benar. Itu saya selalu dengan mahasiswa yang akan demo seperti itu. Kalau mau silahkan demo, tapi kamu harus tahu persoalannya apa, harus tahu substansinya apa yang akan didemo, dan kamu harus bisa memberikan solusi. Nah itu jangan demo-demo, protes-protes, tapi nggak tahu apa yang diproteskan, nggak tahu masalah apa, tahu-tahu cuman ikut-ikutan saja. Saya nggak ingin mahasiswa saya demo hanya ikut-ikutan saja, tapi dia harus punya ilmunya ya, yang di demo itu apa, materinya apa, solusinya apa, kelemahannya di mana. Nah itu baru mahasiswa FISIP Universitas Batu Raja. Iya, memang harus mempunyai tujuan yang pasti, jangan sampai cuma ikut-ikut dan ikut-ikut anarkis juga, jangan lupa etikanya juga dijaga. Jadi memang di Universitas Batu Raja FISIP, dari Ibu sendiri yang saya dapat memang Ibu pengen menjadikan mahasiswa-mahasiswi itu yang berkualitas. Jadi berkualitas, berkarakter. Benar banget. Dan bisa membawa nama FISIP ke depan lebih baik lagi. Lebih baik, harus lebih baik. Iya, kalaupun sampai dia lulus juga harus membawa nama FISIP. Nah, syukur-syukur dengan dia berprestasi bagus itu bisa promosi juga. Oh ini loh FISIP Universitas Batu Raja. Iya benar, benar banget. Saya senang dengan mahasiswa punya prestasi-prestasi. Iya benar, memang saya patut support, dibanggakan. Iya. Jadi di bidang promosi nih Bu, sebagai dekan juga Ibu, bagaimana sih FISIP mempromosikan FISIP-nya untuk di luar, untuk siswa-siswi yang akan masuk? Oh kalau FISIP tuh selalu berkolaborasi ya. Jadi seluruh insan FISIP ini bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, mereka bersama-sama untuk bisa mempromosikan. Sekarang kan kita berhadapan dengan anak-anak milenial ya, yang hobi dengan medsos ya. Jadi kita promosi melalui medsos seperti itu. Seluruh saya misalnya karyawan segala macam seluruhnya bermedia sosial mempromosikan FISIP. Kemudian saya juga dengan mahasiswa, dengan alumni selalu berkomunikasi untuk bisa mempromosikan FISIP. Jadi kami itu berpromosi dengan FISIP itu tidak hanya kami sendiri, tapi kami berkolaborasi dengan alumni, dengan mahasiswanya sendiri. Dengan mahasiswa saya juga berpesan, tolong kawan-kawannya diajak gitu kan. Jadi seluruh lini diajak untuk berpromosi dengan FISIP. Jadi kebersamaan itu selalu dijaga untuk membesarkan FISIP. Benar-benar. Memang harus bersatu sesuai dengan jargon berarti ya Bu ya. Bersatu, kita harus bersatu mempromosikan FISIP bersatu, membangun FISIP bersatu bersama-sama, kerjasama. Dengan kerjasama yang baik mudah-mudahan
tujuan bisa tercapai. Iya, benar-benar. Jadi memang di FISIP ini kan promosinya mungkin ada dua kan, ilmu pemerintahan dan ilmu komunikasi nih Bu kan. Sebagai dekan nih Bu, ilmu pemerintahan dan ilmu komunikasi itu seperti apa sih Bu, bisa dijelaskan? Mungkin banyak yang mau masuk FISIP nih nggak tahu kan, ilmu komunikasi emangnya ngapain, ntar kenapa, harus ngapa, bagaimana gitu kan. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung ke sana. Mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit mengenai perbedaan dari pemerintahan dan ilmu komunikasi tersebut. Nah, komunikasi ya ilmu tentu memang ada perbedaan ya, segmen-segmen mana yang diarah ya untuk komunikasi zaman sekarang nih. Ilmu komunikasi termasuk untuk anak-anak milenial ini banyak penggemar itu. Saya dulu pernah ke Universitas Padjadjaran. Waktu itu saya ada kunjungan ke sana. Ternyata Universitas Padjadjaran itu paling diminati itu ilmu komunikasi. Nah, ilmu artinya komunikasi. Apa? Komunikasi itu peminatnya banyak sekali. Iya, benar. Termasuk di Unbar. Mudah-mudahan di Batu Kaca ini juga peminat ilmu komunikasi itu makin meningkat ya. Makin meningkat. Amin. Kekinian gitu ya. Iya, benar. Ilmu komunikasi itu kan. Nah, ilmu pemerintahan juga ada segmennya gitu. Ada anak-anak yang masih masih ya kita segmennya lain, misalnya aparat-aparat pemerintah desa mengenai politik gitu, pemerintahan gitu yang masih berminat di pemerintahan itu masih banyak juga bagaimana pemerintahan yang baik. Banyak itu mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di desa-desa itu saya ajak ya, kamu bagaimana kamu harus bisa membangun desamu. Masuklah di pemerintahan, ilmu pemerintahan. Sekarang ini konsepnya desa membangun Indonesia. Dari desa yang maju, Indonesia itu akan maju. Bukan Indonesia dulu yang dibangun, tapi desa dulu. Desa, kalau desa-desa di Indonesia ini maju, pasti Indonesia maju. Benar. Jadi konsepnya desa itu maju, Indonesia maju. Makanya pemuda-pemuda yang di desa-desa itu kau masuk pemerintahan, bangun desamu, anak-anak muda zaman sekarang. Kemarin ada mahasiswa pemerintahan mau pindah. Jangan, kamu bagus di pemerintahan. Kamu anak muda, kamu harus peduli pemerintah. Minimal pemerintah desa. Benar. Kamu anak muda, kamu harus bangga dengan pemerintah desamu. Masuklah di ilmu pemerintahan, bangunlah desamu. Dari desa yang maju, Indonesia akan maju. Benar. Nah, itu tuh kalau segmennya ilmu pemerintahan. Karena sesuatu yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Iya, itu. Wow, memang di FISIP itu memang bagus dong. Ilmu pemerintahan dan ilmu komunikasi memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi bangga dong menjadi anak ilmu komunikasi. Banggalah menjadi anak FISIP. Gak sia-sia, yakin lah. Gak sia-sia, harus bangga dan memang membanggakan. Jadi di FISIP tadi sudah menjelaskan mengenai pemerintahan, komunikasi, tentang perbedaannya, mengenai promosi, tingkat promosinya. Jadi memang untuk siswa-siswi yang mau masuk ke Universitas Batu Raja memang jangan meragukan FISIP ya Bu. Iya, jangan ragu dengan mana pilihanmu. Mau berkomunikasi dengan baik komunikasi. Iya, sekarang ya teknologi komunikasi canggih, Anda peluang-peluang kerja di situ banyak. Anda masuk pemerintahan, nah tugas Anda bagaimana membangun pemerintahan Anda. Sekarang nih orang-orang muda harus berkiprah. Lihat di Jawa itu banyak desa-desa itu berkembang karena anak-anak mudanya ini. Benar, tadi. Ya. Iya, masuklah, jangan ragu, masuklah FISIP. Baik ilmu pemerintahan maupun ilmu komunikasi. Jadi memang benar-benar nggak bakal pernah nyesel masuk pemerintahan dan ilmu komunikasi. Yang paling penting tetapi walaupun bagaimanapun penjelasannya harus terdapat dalam diri masing-masing ya Bu ya. Jangan sampai mengikuti teman atau mengikuti sahabat untuk masuk. Harus niat itu dari dalam. Kemauan, keinginan itu yang kuat harus dari dalam. Benar. Jadi menurut Ibu nih, apa sih yang harus diperbaiki lagi di FISIP? Mungkin dari kita alhamdulillah baru sudah melakukan pembangunan. Mungkin menurut Ibu apa ada yang ingin lagi digapai sih di FISIP? Ya tentunya banyak yang ingin digapai. Kami ingin memberikan pelayanan yang bagus, yang prima kepada mahasiswa. Iya, tentunya kami ingin meningkatkan fasilitas sarana prasarananya, ya kan. Nah sekarang alhamdulillah udah lab lah kita bangun, lab komunikasi ada, lab ilmu pemerintahan ada, lab audio visual ada. Nah alhamdulillah ini juga bisa dijadikan media untuk pembelajaran mahasiswa kita.
Yang jelas pelayanan kami ingin meningkatkan lebih baik lagi, sarana prasarana lebih baik lagi, sehingga mahasiswa diberikan layanan yang bagus, sehingga keluar nanti oh enak di Fisip Universitas Batu Raja. Gitu. Memang tuh harus ada kerjasama semua ini, aktivitas akademika Fisip itu juga harus bersatu untuk memberikan layanan yang terbaik untuk mahasiswa. Jadi orang tua senang juga kan menitipkan anak-anaknya ke Fisip ini, oh diberi pelayanan yang baik. Mudah-mudahan itu bisa kami capai. Bisa, pasti bisa Bu. Jadi emang Fisip selalu sarana prasarananya selalu dinaikkan lagi, ditingkatkan lagi dan dipenuhi untuk ilmu komunikasi dan pemerintahan tentunya. Jadi memang benar-benar mungkin dari nol hingga sekarang sudah banyak sekali yang sudah terbangun di Fisip, dan audit juga sekarang Fisip. Sangat memang membanggakan sih. Dan sebagai ibu dekan nih, kan bentar lagi mungkin maaf ngomong itu bakalan ada pensiun apa gimana gitu. Bisa nggak sih kalau nggak usah pensiun? Wah, kalau pensiun itu ya pastilah, namanya perjalanan itu harus dilalui, dan pensiun tuh pasti ya mungkin nggak lama lagi saya tuh pensiun juga kan, tapi kan masih ada penerusnya kan, sudah ada dosen-dosen muda nih banyak yang berkualitas, saya yakin itu ya. Iya, saya yakin bisa. Ya namanya pergantian namanya dalam sebuah organisasi selalu ada pergantian kepemimpinan, dan itu alamilah yang kayak gitu kan. Iya. Ada pesan-pesan nggak sih Bu buat anak ilmu komunikasi dan ilmu pemerintahan? Ya, buat mahasiswa teruslah belajar, jangan kendor semangatnya walaupun masa pandemi ini, tetap semangat dan belajar bermedsos yang baik ya. Kalau kita sekarang lihat ya, banyak bagaimana di dunia maya ini banyak hal-hal yang bisa memecah persatuan. Nah, janganlah hal itu dimulai dari anak-anak Fisip. Anak Fisip harus memberikan kontribusi yang baik di media sosial, di masyarakat, seperti itu. Harapan kami pada mahasiswa. Ya, yang pastinya memang menjadi mahasiswa-mahasiswi ini memang harus pintar-pintar mengendalikan diri ya Bu ya, karena walaupun pengetahuan di kepala besar, IQ tertinggi, tapi kalau kita tidak pandai mengendalikan diri, kita tidak bisa apa-apa, karena yang paling penting kita harus mengutamakan etika. Iya, itulah yang diharapkan dari saya sebagai dosen dan tentunya dosen-dosen yang lain. Iya, benar-benar. Dan kesannya sih Bu di Fisip apa sih? Saya bangga menjadi warga Fisip. Sangat bangga. Saya bangga, jadi sangat bangga jadi warga Fisip. Bagaimana kolaborasi, kerjasama dengan teman, rasa persaudaraan. Jadi di Fisip ini diutamakan kekeluargaan. Terasa kami kalau di Fisip terasa kekeluargaan. Gitu. Kalau ada persoalan tuh mudah terasa sih kalau dipecahkan bersama-sama. Ya, benar sekali. Di konsep kami kekeluargaan yang paling penting, kebersamaan. Ya, kebersamaan. Jangan merasa hebat sendiri di Fisip. Ya, karena kesuksesan itu tidak diraih sendiri, tetapi berkat kebersamaan inilah kita bisa menjadi Fisip yang lebih baik. Fisip ke depan lebih baik itu harus dicapai dengan kerjasama. Benar. Tidak hanya si A si B, tidak. Bukan karena dekannya tidak. Apalah arti seorang dekan tanpa kerjasama. Benar sekali. Jadi keluarga Fisip inilah yang membesarkan Fisip. Benar. Jadi memang Fisip itu kekeluargaan dan kebersamaannya memang nomor satu ya Bu ya. Dan jangan lupa masuk Fisip. Memang Fisip itu tidak akan mengecewakan. Yang pastinya bersatu tak terkalahkan sesuai dengan jargon. Baik Ibu, terima kasih untuk hari ini karena sudah berbincang-bincang dengan kami di sini, dan memang banyak ilmu-ilmu yang didapat dari tadi, dan memang Ibu sebagai dekan Fisip semoga selalu sehat dan diberi kelindungan oleh Allah, dan semoga menjadi ibu yang baik, menjadi lebih baik, menjadi istri yang baik juga. Semoga kami sebagai anak muda bisa termotivasi dari kehidupan ibu yang menjadi dekan, menjadi ibu rumah tangga, menjadi ibu, ayah, menjadi ketua KPU, benar. Jadi semoga kami bisa seperti ibu, dan makasih waktunya hari ini.
minta maaf kalau misalnya tadi ada kesalahan. Semoga kita bisa dipertemukan di lain waktu. Oke, terima kasih semuanya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh.